Pemerintah baru aja nih ngeluncurin satu program raksasa. Tujuannya nggak main-main, mengubah total ekonomi Indonesia langsung dari akarnya, yaitu desa. Dan ini, dengerin baik-baik, bukan sekedar proyek biasa. Mereka menyebutnya sebagai sebuah gerakan masif. Oke, yuk kita bedah sama-sama ada apa sih di balik ini semua. 80.000. Wow, ini bukan sekedar angka yang kita lihat di layar loh ya. Ini adalah target yang super ambisius untuk transformasi ekonomi nasional. Bayangin aja, targetnya itu mendirikan satu unit di hampir setiap desa di seluruh Indonesia. Terus, semua ini dasarnya apa sih? Nah, semuanya itu berawal dari satu landasan hukum, Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2025. Jadi, inilah arahan resmi yang jadi gong dimulainya keseluruhan proyek skala raksasa ini. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini dia nih peta jalan kita. Kita bakal kupas tuntas soal apa sih sebenarnya gerakan nasional ini, terus apa hubungannya sama visi Indonesia Emas, gimana caranya dari obrolan di balai desa bisa jadi badan usaha, duitnya dari mana, dan layanannya apa aja, dan yang paling penting, gimana sih realitanya di lapangan sekarang. Yuk, kita mulai. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, gerakan nasional. Ini penting banget buat kita pahami di awal. Ini tuh bukan sekedar program pemerintah biasa loh. Para pejabat bahkan secara spesifik menyebutnya sebagai gerakan negara. Beda kan kesannya? Nah, disinilah letak ide besarnya. Kenapa disebut gerakan? Karena tujuannya itu bukan cuma soal bisnis atau cari untung, tapi ini soal pergeseran fundamental, soal mengembalikan ekonomi kita ke landasan konstitusi. Maksudnya, ya ekonomi yang berbasis gotong royong kebersamaan, di mana koperasi jadi pilar utamanya, balik ke akar, gitu loh. Oke. Idenya keren, balik ke akar. Pertanyaannya, kenapa sih ini semua harus dilakukan sekarang dan kenapa harus segede ini? Nah, jawabannya ada di visi besar di baliknya. Indonesia Emas. Jadi poin krusialnya itu bukan sekedar mendirikan toko atau warung di desa ya. Tujuan besarnya, wah, jauh melampaui itu. Kita ini ngomongin soal swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan yang mungkin paling fundamental, paling kena langsung ke warga, memutus rantai ketergantungan pada tengkulak dan rentenir yang selama ini, ya kita tahu lah ya, kayak menjerat warga. Ini tujuannya. Oke, visinya luar biasa ya kan? Tapi sekarang, pertanyaan praktisnya, gimana cara mewujudkannya? Gimana caranya dari ide besar ini jadi sesuatu yang nyata di lapangan? Nah yuk kita lihat prosesnya. Dari sebuah musyawarah di desa sampai jadi badan usaha yang resmi. Ternyata alurnya itu udah dibuat sangat terstruktur. Ada 5 langkah utama. Semuanya itu dimulai dari forum tertinggi di desa, yaitu musyawarah desa khusus atau musdesus. Disinilah semua keputusan awal dibuat. Kalau udah sepakat, hasilnya dibawa ke notaris, terus didaftarkan secara online ke Kemenkumham. Dan terakhir, baru deh diurus izin-izin usahanya, kayak NPWP dan NIB. Prosesnya jelas banget kan? Dan inilah dia hasil akhirnya, sebuah dokumen legal yang namanya Anggaran Dasar. Anggap aja ini semacam kitab sucinya atau akta kelahirannya si koperasi. Dengan dokumen inilah mereka jadi entitas yang sah, bisa resmi beroperasi, bisa buka rekening bank, dan bisa menjalankan bisnis secara legal. Oke, koperasinya udah berdiri secara hukum. Pertanyaan selanjutnya yang nggak kalah penting, bagaimana soal duitnya? Soal dana dan layanannya? Uangnya datang dari mana dan bakal dipakai buat apa aja? Wah ternyata ini bener-bener kerja keroyokan antar kementerian. Nggak bisa sendiri-sendiri. Coba kita lihat ya, setiap lembaga itu punya perannya masing-masing. Kementerian Koperasi yang ngerancang model bisnis dan ngasih pelatihan. Kementerian Desa bantu fasilitasi soal lahan. Kementerian Keuangan, ini penting, yang ngalokasiin modal awal dari APBN. Dan jangan lupa, pemerintah daerah juga ikut turun tangan, nyediain APBD buat biaya notaris dan dukungan lainnya. Lengkap! Nah, sumber dananya pun ternyata nggak cuma dari satu kantong. Ini keroyokan juga. Ada suntikan dana dari pemerintah pusat lewat APBN, dari pemerintah daerah lewat APBD. Bahkan dana desa pun bisa dioptimalkan buat ini. Belum lagi ada dukungan permodalan dari bank-bank BUMN atau Himbara. Jadi ini benar-benar gabungan dari berbagai sumber pendanaan. Nah, ini dia nih bagian yang paling konkret, yang bakal dirasain langsung sama warga. Koperasi ini nantinya ngapain aja sih? Bayangin ya, ini bakal jadi pusat ekonomi desa.
Ada sembako dengan harga yang stabil dan murah, ada klinik desa dan apotek, ada layanan simpan pinjam. Buat petani dan nelayan, ada gudang pendingin atau cold storage. Dan yang paling krusial, yang bisa jadi game changer, koperasi ini bakal jadi penjamin pasar atau off-taker buat produk-produk desa. Jadi petani gak bingung lagi mau jual hasil panennya kemana. Oke, rencananya di atas kertas kedengarannya solid banget kan? Lalu gimana dengan realitanya di lapangan? Nah, sekarang kita lihat sisi kemajuannya, sekaligus tantangan-tantangan yang ada. Nah, dari sisi pembentukan badan hukumnya, program ini ternyata melesat cepat banget. Laporan terakhir menyebutkan angkanya itu udah tembus lebih dari 82.000 koperasi yang berbadan hukum. Artinya, ini bahkan melampaui target awal yang 80.000 itu. Ini nunjukin keseriusan yang luar biasa buat ngejar target di awal. Tapi tentu aja realita di lapangan itu ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi kita dengar kabar-kabar baik. Contohnya, di Kabupaten Lahat 100% koperasi udah berbadan hukum. Keren. Terus di Pamekasan 10 truk buat logistik udah tiba. Tapi di sisi lain ada juga tantangannya. Kita dengar ada koperasi di Binjai yang katanya tutup gak lama setelah buka. Terus ada kendala negosiasi harga mobil sama pabrikan, dan ya PR klasik, kualitas manajemen dan literasi keuangan yang masih perlu banget ditingkatkan. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan yang super krusial. Dengan dana yang begitu besar, kita ngomongin mungkin triliunan rupiah, siapa yang sebenarnya ngawasin uangnya? Dan jawabannya mungkin ini bakal sedikit mengejutkan buat sebagian dari kita. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ternyata hanya mengawasi koperasi yang skalanya udah gede banget, yang operasinya mirip-mirip bank publik. Artinya sebagian besar dari puluhan ribu koperasi desa yang baru ini gak akan berada di bawah pengawasan langsungnya OJK. Nah, ini tentu jadi PR besar dan membuka pertanyaan soal mekanisme pengawasan internal dan akuntabilitasnya nanti gimana. Jadi kalau kita rangkum, gambaran besarnya kira-kira begini. Di satu sisi, kita punya sebuah proyek nasional yang super ambisius dengan potensi yang luar biasa besar buat memberdayakan desa. Tapi di sisi lain, ada tantangan-tantangan yang sangat nyata, baik dalam implementasinya di lapangan dan yang gak kalah penting, soal pengawasannya. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya kembali lagi ke kita semua. Apakah gerakan negara untuk membangun dari bawah ini bakal jadi kunci menuju masa depan emas Indonesia yang kita cita-citakan? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah proyek yang ambisinya terlalu besar untuk bisa berhasil? Jawabannya, ya tentu saja, hanya waktu yang bisa membuktikan. Kita lihat saja nanti.